Sangat jelas ya teman-teman, dikatakan di white paper akan bisa ditukarkan dengan fiat atau mata uang digital, mata uang nyata, dan itu hanya ketika masuk di bursa ya teman-teman, hanya masuk ke market. Nah dari sini kenapa masih banyak saja yang halu, yang ingin ada bank yang kerjasama, ada bank yang nanti bisa menukarkan uang, ya kan? Itu harusnya kalau mendengar berita itu nggak usah digali lebih jauh lagi, tapi itu jelas-jelas dari white paper aja udah patah ya omongan seperti itu atau pemberitaan seperti itu. Oke, untuk kali ini ya teman-teman, saya akan memberikan untuk harga ya teman-teman. Untuk harga ini merupakan sebuah edukasi saya sendiri ya teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang pas, nanti kalian bisa komen saja ya di komentar. Oke, untuk harga Pi berapa ya teman-teman? Ini yang saya maksud adalah harga ketika Pi Network listing ya teman-teman. Sebenarnya kita sudah bisa baca di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat di mainnet. Di sini kita nanti akan dapat menentukan kira-kira berapa untuk harga Pi Network sendiri ya teman-teman. Jadi kita buang dulu untuk berpikir untuk 450 dapat membeli sebuah mobil dari Pecan Mall. 410 Pi bisa membeli mobil listrik dari Tesla. Kita buang saja itu dulu ya teman-teman, karena Tesla sendiri tidak mengumumkan itu, dan pihak dari Kortem juga tidak mengatakan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan lihat ke papernya ya teman-teman. Di sini nanti kalian akan bisa mengira-ira untuk harganya. Jadi berapa harga yang pantas untuk sebuah project ini listing ya teman-teman, ketika mainnet dan tentunya ketika masuk bursa. Yang dimaksud saya ya bukan untuk harga barter ya teman-teman. Kalau barter itu panjang lagi penjelasannya. Dari pihak penyedia barang juga sebenarnya harus berpikir ya, karena memang Pi ini belum ada harganya. Jadi untuk sebuah perusahaan besar untuk melepas barang untuk dengan ditukar dengan Pi itu menurut saya masih jauh lagi ya untuk ke situ. Oke, di sini ya teman-teman bisa dilihat 20% ini untuk core time dan 80% ini untuk community ya. Nanti ini juga 20% masih dibagi lagi ya untuk core time, dan community juga masih dibagi lagi. Terus kita ke bawah. Dapat dilihat ya teman-teman di sini dapat dilihat di sini 20 miliar ya teman-teman. Pre-mainnet mining ya teman-teman. Ini adalah yang kita tambang ya teman-teman. Yang 20 miliar ini adalah yang disediakan oleh Core Time untuk kita menambangnya secara gratis ya untuk saat ini. Dan selanjutnya mainnet mining reward. Nah, ini nanti akan ditambahkan lagi 45 miliar token ya untuk para mining. Terus di sini ada liquidity pool. Nah, inilah yang akan menentukan harganya ya teman-teman. Terus selanjutnya ada foundation ya teman-teman. Di sini adalah seperti mungkin untuk pengiklanan atau promosi, intinya untuk kekuatan project itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman
kalau kita pelajari ya, kita pelajari dari sumber-sumber yang terpercaya, kita itu bisa menentukan harga dari liquidity pool ini ya teman-teman. Jadi berapa kira-kira untuk harga yang akan core time berikan ya teman-teman. Seandainya ini listing di harga $100 ya teman-teman, tidak 314 atau bahkan ada yang mengatakan $1.000. Ini menurut saya sangat tidak mungkin P bisa listing di harga seperti itu. Jadi menurut saya ini kalau $100 aja agak berat ya teman-teman. Kalau P listing di $100 itu core time harus menyediakan uang yang dijaminkan itu adalah $500 miliar teman-teman. Oke, jadi jelas ya. Kita lihat saja ini liquidity pool. Ini adalah koin yang ditaruh di pool, yang mana yang nanti orang-orang bisa membelinya itu adalah jumlahnya teman-teman. Nah, untuk menentukan sebuah token itu tidak bisa tanpa ada jaminan ya teman-teman. Jadi harus dijaminkan dengan uang yang dimana nanti akan menentukan untuk harga itu sendiri. Nah, sampai sini ngerti ya. Jadi kalau dari core time ingin harga dari Pi ini ketika listing adalah $100, maka core time harus menyediakan uang 500 miliar. Apakah mampu uang segitu? Sedangkan kalau kita gali ya, orang terkaya di dunia aja nggak nyampe 300 miliar teman-teman. Untuk Elon Musk sendiri ya, orang terkaya itu tidak nyampe segitu. Paling-paling dari separohnya dari $500 miliar ini, sekitar 220-an lah ya untuk kekayaan Elon Musk, dan itu pun bukan berbentuk uang yang bisa diinvestasikan atau bisa diberikan ke perusahaan, tapi itu berupa ada saham dan aset-aset kekayaan yang lainnya. Itu ditaksir segitu ya, sekitar $250 lah ya. Itu untuk orang terkaya saja. Lah di sini kalau core time ingin menentukan harga $100, berarti core time harus menyediakan uang 500 miliar. Seandainya mampu mencari uang itu ya mungkin dari pendanaan dari banyak perusahaan. Tapi di sini core time juga tidak ada ICO, tidak ada pendanaan, dan kalaupun ada perusahaan yang kerjasama itu membutuhkan banyak perusahaan teman-teman. Tidak mampu kalau 10 perusahaan saja untuk mencapai $500 miliar ya. Sekali lagi itu pandangan saya sendiri ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekalian tanya dari mana Mas liquidity pool kok menentukan harga, lah ini untuk yang ini kalian perlu gali sendiri ya teman-teman. Kalian cek lah ya di Google ya kan, di YouTube, di channel-channel yang lain kalian bisa cari penentu untuk bagaimana sih untuk sebuah koin itu listing ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa kalian bayangkan saja ya, untuk harga listingnya kira-kira berapa. Nah, kalau bisa diasumsikan kalau ingin $100 ya berarti 500 miliar ya. Jadi apakah mampu untuk 500 miliar itu? Oke, saya juga penambang Pi teman-teman. Ini juga udah lumayan lah ya, 1.000 lebih di sini untuk penambangan bersama juga gabung ya. Kalau untuk yang ke mainnet sendiri masih sekitar kurang dari 500 ya teman-teman. Saya pun senang kalau memang harganya itu bisa $100, bahkan di atas $100 itu saya senang, karena saya pribadi nanti akan diuntungkan ya. Bahkan
untuk bagi kalian yang sudah bahkan ada yang udah 10.000 lebih ya, untuk penambang pai ini akan jadi miliarder. Nah, ketika melihat hal seperti ini, apakah perusahaan rela memberikan aksetnya, memberikan berinvestasi ke Pi Network, sedangkan dari penambang dari awal aplikasi ini di listing itu akan memberikan dampak kekayaan yang luar biasa bagi penambangnya. Nah, apakah perusahaan besar apakah tidak memikirkan itu? Bagi kita juga penambang juga tentunya akan menikmati hasilnya kan, apalagi hasilnya ketika listing sudah di atas $100, pasti kita banyak yang menjualnya, dan itu akan turun ya teman-teman, harganya langsung turun. Seperti hukum pasar kan terjadi, kalau banyak permintaan, barang sedikit tentunya harganya meningkat. Nah, ini kalau orang pada menjual tentunya akan turun. Kalau listing di harga yang agak gede, perusahaan mana yang berani untuk mengambil risiko seperti itu? Ya, itu sekali lagi itu menurut saya sendiri ya teman-teman. Oke, kalian nanti bisa pelajarinya lagi dari sumber-sumber yang lain ya kan. Oke, nah tapi kalau di Pi Network ini juga ada pengamanannya ya teman-teman. Ada seperti lockup ya kan. Nah, itu bertujuan apa? Itu bertujuan supaya tidak kerupul ya teman-teman. Orang tidak bisa memberikan atau menjual sembarangan ya teman-teman. Untuk Pi-nya, jadi harganya juga akan terjaga. Oke, nah untuk mengenai barter sendiri ya teman-teman, barter itu tidak akan mempengaruhi sebuah harga token ya teman-teman. Ada yang bilang kalau kita menukarkan, banyak yang meminati, banyak yang terima, nanti itu kan berarti tokennya akan berguna dan banyak dicari. Tapi kalau masih di barter, belum masuk bursa, itu sama sekali tidak mempengaruhi harga teman-teman. Oke, jangan salah ya. Kalau misalkan kalian membeli motor nih, punya saya, kalian hargai dengan 10 Pi misalkan. Nah, biarpun kalian mahal sekali, harga P itu mahal, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh dengan harga. Tidak berpengaruh dengan harga ketika listing, tidak akan berpengaruh teman-teman. Jadi perusahaan mana yang rela mempertaruhkan aksetnya demi untuk mendapatkan Pi ini ya teman-teman. Nah, karena yang menentukan harga adalah liquidity pool tadi ya teman-teman. Jadi kalian lebih luas lagi ya untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini. Soalnya banyak yang inbox saya melalui WA ya untuk Pi ini, dan mendapatkan kabar, mendapatkan postingan orang seperti ini, dia menanyakan ke saya. Nah, maka saya juga ingin meluruskannya ya di sini. Oke teman-teman, jadi cukup segitu ya. Nanti kalau saya agak kurang pas, nanti kalian bisa ya di komentar lah kalian ya, untuk menurut kalian, tanggapan kalian seperti apa, apakah saya ini salah, apakah saya ini ngawur, atau saya ini asal bicara. Oke teman-teman, oke sampai sini untuk video kali ini, dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.